Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur 104. Mazmur ini berbicara tentang pengakuan dari umat Allah bahwa Tuhan itu besar, yang dapat dikenal kebesarannya lewat segala ciptaan yang dilihat oleh mata. Pemazmur menyatakan bahwa apa yang diciptakan Allah itu menandakan, mewakili tentang kebesaran Tuhan. Nah, bagaimana pemazmur mengutarakannya, saudara? Mari, sebelum kita membaca, kita merenungkan, dan kita mendapatkan rema di dalamnya, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, Roh Kudus mengurapi kita. Oh, Yesus, Engkau Bapa yang kekal, selalu baik, pencipta segalanya. Kami bersyukur, sebab itu kami Terima kasih selamanya, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkau layak diagungkan, Engkau layak diagungkan senantiasa untuk seluruh umat-Mu. Mengakui bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai belajar hari ini. Urapi kami, jamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mazmur 104 ini saudara, berbicara tentang bagaimana mengakui bahwa Allah Israel, Allah Sang Pemazmur ini adalah Allah yang besar. Allah yang dapat dikenali kebesarannya lewat seluruh ciptaan yang ada. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Nanti kalau ada ayat-ayat lebih perlu kita baca ya saudara. Saya membaca dalam Alkitab versi revisi dari terjemahan baru, revisi yang kedua saudara. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaikan keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin seperti suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah,
mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang di rumahnya, di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi pelanduk. Nah, ini sebagian ayat dari Mazmur 104 tentang pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala-galanya. Dan itulah yang membuat Allah dikenal sebagai Allah yang besar. Mazmur ini adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan bukan hanya menciptakan, saudara, tapi juga memelihara hasil ciptaannya. Ayo sedikit kita bandingkan ya dengan ilah-ilah lain. Dengan dewa-dewa bangsa-bangsa kafir. Dengan ilah-ilah penyembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Ya, mereka punya ilah. Ya, mereka punya dewa. Mereka punya sesembahan. Tapi apakah mereka menciptakan segala sesuatu? Bukan hanya menciptakan. Apakah mereka memelihara? Loh, jangankan memelihara, wong menciptakan saja tidak. Kalau kita bandingkan dengan Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Dia bukan hanya menciptakan, mengadakan, menyediakan, tapi dia juga memelihara ciptaannya. Memelihara apa yang diadakan itu. Bukankah itu menandakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar? Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan ilah-ilah lain. Allah yang tidak mampu ditandingi oleh dewa-dewa lain. Sebab Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya. Kenapa? Karena ia tinggal juga di dunia. Ketika apa, saudara? Ketika Allah memilih bangsa Israel, Allah yang menyertai bangsa itu. Dan ketika Allah yang mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus turun ke dunia, itu menandakan bahwa Allah ada di tengah-tengah ciptaannya. Wow, itu juga kebesarannya. Itu juga menandakan keagungannya. Mana ada ilah lain seperti Allah kita? Mana ada dewa lain seperti Allah kita? Enggak ada, saudara. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita semuanya mengagumi, mengakui, dan mengatakan dengan iman, mengucapkan dengan iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, menandingi, mengalahkan ilah-ilah manapun. Nah, saudara, kalau kita kembali ke penciptaan pada awal-awal kita pelajari yaitu di kitab Kejadian. Taman Eden yang semula itu indah. Taman Eden yang diciptakan untuk sebuah kekekalan bagi manusia. Ketika manusia diciptakan di situ, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan gambar dengan Allah. Artinya citra Adam dan Hawa itu secitra dengan Allah. Memiliki pikiran perasaan seperti Allah. Menikmati keindahan tempat seperti Allah menikmati surga. Namun sayang, manusia jatuh dalam dosa dan kejahatan. Manusia mencemarkan dirinya dan alam sekitarnya, alam ciptaan Allah itu. Itulah sebabnya mengapa pemazmur mengajak kita semuanya untuk apa? Berdoa.
agar Allah menyingkirkan sesuatu yang jahat dari penciptaan yang sudah dilakukannya. Sejak Taman Eden tercemar oleh dosa Adam dan Hawa, maka alam tercemar pula. Ciptaan menjadi tercemar pula. Manusia harus dengan peluhnya untuk menciptakan bagi makanannya, untuk mengadakan makanan bagi dirinya. Nah, pada akhir Mazmur ini nanti kita pelajari bagaimana pemazmur berdoa supaya Allah mentahirkan, Allah menyucikan sesuatu yang tidak benar. Dosa yang menguasai ciptaan Allah ini disingkirkan. Bukan hanya ciptaannya, tetapi juga termasuk semua manusia yang berbuat jahat dan dosa itu disingkirkan oleh Allah. Ini harapan dari pemazmur. Nah, mengapa saudara pemazmur melakukan hal seperti itu? Karena pemazmur tahu Allah itu penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta. Sama seperti otoritas seorang raja yang memberi perintah bawahannya untuk mengelola harta miliknya. Maka Allah menyatakan otoritasnya atas alam semesta supaya umatnya mengetahui siapa Allah yang menciptakan itu. Kalau ada seorang raja, katakanlah ya, membuat taman, membuat tempat keindahan di kerajaannya. Lalu raja itu memberikan otoritas kepada pegawai-pegawainya. Diperintahkanlah mereka untuk merawat, menjaga, menyirami, memupuk, menyingkirkan hama-hama. Supaya apa? Taman itu subur tanamannya. Taman itu indah untuk dinikmati. Semua hewan yang ada di situ terpelihara sempurna. Maka raja itu memberikan otoritas kepada sang pengelola supaya mengerjakan tugas-tugasnya. Demikianlah Tuhan memberikan otoritas kepada umatnya pada waktu itu kepada bangsa Israel. Untuk apa saudara? Mengelola. Untuk apa? Memelihara. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel lewat kebesarannya karena melihat umat Allah itu hidup di dalam kebenaran dan menyatu dengan alam ciptaannya, mengelolanya dengan baik. Bangsa-bangsa lain, raja-raja di kerajaan lain akan melihat, oh Allah orang Israel itu yang besar, Allah yang besar. Kenapa? Selain Allah menciptakan segala sesuatu, dia memelihara. Dia pelihara dengan cara memberikan otoritas kepada bangsa milik kepunyaannya. Untuk apa? Mengelola. Untuk apa? Menjadikan taman kenikmatan bagi Allah itu tampak indah. Bukannya tampak indah tapi dinikmati dengan sukacita. Otoritas tangan Allah diberikan kepada anak-anaknya. Sang pencipta memberikan otoritas kepada anak-anaknya. Dengan cara apa? Supaya mereka menjadi pengusaha. Memelihara alam semesta ini. Kalau manusia tidak punya otoritas dari Tuhan, gak mungkin bisa saudara. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan. Kalau Tuhan tidak memberikan otorisasi kepada manusia untuk mengadakan, merawat, mengelola, menjaga taman itu, manusia gak akan bisa. Hanya lewat otoritas Tuhanlah, maka manusia mampu mengelola kebesaran Tuhan itu. Dan lebih daripada itu, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Wah, memang benar Allah Israel, Allah yang besar. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua begini saudara. Alam semesta yang begitu besar itu tidak mampu menampung kebesaran Allah yang jauh lebih besar dari ciptaannya. Dalam hal ini kita belajar bahwa Allah yang menciptakan alam itu lebih besar dari alam itu sendiri.
Semua ciptaan Allah tidak mampu menandingi kebesaran Sang Pencipta. Ini yang harus kita mengerti. Sebab apa, saudara? Karena banyak manusia, kan manusia termasuk ciptaan Allah ya, itu membesar-besarkan ciptaan sampai lupa siapa yang menciptakan. Mengapa ini harus kita mengerti? Karena banyak bangsa, banyak kerajaan-kerajaan. Kalau dulu ya, bangsa Israel itu kan ada raja-raja di sekelilingnya. Ada kerajaan-kerajaan sekelilingnya. Mereka menyembah dewa-dewa yang merupakan bentuk alam ini. Contoh ya, saudara. Bangsa Mesir, kerajaan Mesir, itu menyembah matahari. Mereka menyebutnya sebagai Dewa Ra. Dewa Ra itu dewa matahari. Nah, sementara matahari itu kan diciptakan Allah. Sekali lagi saya ingatkan, ciptaannya tidak akan lebih besar dari yang mencipta. Artinya Allah selalu lebih besar dari ciptaan. Sementara orang Mesir menyembah ciptaan yaitu matahari sebagai dewa Ra, maka orang Israel harusnya tahu bahwa mereka punya Tuhan yang lebih besar dari Tuhannya, Allahnya Mesir. Israel menyembah Allah Sang Pencipta. Sementara Mesir menyembah ciptaannya. Itu kan nggak sama, saudara. Dari Mazmur 104 ini kita mengerti sekarang. Bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang besar. Allah yang mencipta segala sesuatu. Makanya disembahlah Allah Sang Pencipta itu. Sebab dia lebih besar dari apapun juga. Harusnya pada waktu itu ketika bangsa Israel ada di Mesir. Mereka terus percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Allah mereka adalah Allah yang besar. Dibanding dengan ilahnya orang Mesir. Allahnya orang Mesir. Pembuktiannya begini, saudara. Waktu itulah kegelapan melanda Mesir. Sebenarnya itu mempermalukan bangsa Mesir. Bahwa Allah yang kau sembah sebagai dewa matahari atau Ra itu tidak mampu melawan kebesaranku, kata Tuhan. Di satu sisi, itulah kegelapan itu memberikan pelajaran buat orang Mesir bahwa Allah mereka, ilah mereka, dewa Ra itu tidak mampu menandingi Allah Israel. Karena Allah Israel yang menciptakan matahari. Ketika matahari diambil sementara oleh Allah, Mesir dilanda kegelapan. Mereka tidak mampu, saudara, untuk apa? Menghadirkan matahari. Mereka tidak mampu memanggil dewanya untuk datang memberikan sinar terangnya. Kehangatan pada waktu malam. Nggak mampu, saudara. Maka gelap gulita terjadi. Itu memukul iman orang Mesir kepada dewa matahari itu. Di satu sisi, ketika kegelapan terjadi, wilayah Goshen, saudara, itu wilayah tempat tinggal orang Israel. Tetap ada terang. Tetap ada sinar ilahi. Ini memberikan sebuah pelajaran buat bangsa Israel. Ini loh Allah yang kau sembah. Allah yang kau percayai. Allah yang kepadanya engkau harus berbakti. Itu Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Harusnya orang Israel sadar. Mereka punya Tuhan yang sedemikian dahsyatnya. Sampai Mesir takluk, Fir'aun tunduk, saudara. Nah, dari Mazmur 104 ini kita mengetahui. Ketika Allah menampakkan kemuliaannya. Memberikan sebuah bukti tentang kemahabesarannya itu. Dunia harus tahu, ciptaan harus tahu. Hanya kepadalah seharusnya mereka beribadah. Mengabdi, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Sebab Allah adalah maha dahsyat. Allah yang di atas segala-galanya. Semua di dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Siapa yang sanggup menandinginya? Gak ada, saudara. Saya ulang kembali. Supaya kita mengerti. Mazmur 104 adalah
tentang keagungan Tuhan, tentang kebesaran Allah yang menciptakan itu. Sekali lagi ya saudara, jangan pernah berpaling kepada ilah-ilah lain. Jangan berpaling kepada kekuatan di luar Tuhan kita. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali dalam Yesuslah otoritas ilahi itu diberikan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya kemahakuasaan Allah itu mengatur apa yang harus diatur di dunia ini. Tadi dikatakan ya, sampai lautan itu dibatasi oleh maha kuasa Allah. Artinya ya laut batasmu sekian. Ya langit batasmu sekian. Ya udara batasmu sekian. Ya terang batasmu sekian. Ada siang, ada malam. Artinya Allah yang mengatur. Tujuannya apa saudara? Nah ini yang harus kita mengerti dengan benar. Allah menciptakan, Allah mengatur itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ciptaannya. Khususnya manusia, saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan, kalau dunia tidak diatur oleh Tuhan. Panasnya matahari tidak diatur oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu. Sengatannya saudara. Sampai ke bumi itu membuat bumi pasti terbakar. Manusia hangus saudara. Kalau nggak diatur Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya. Ketika Allah mengatur suhu panas matahari. Dari tempatnya sana sampai ke bumi sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya makhluk ciptaannya itu tetap terpelihara. Sehingga apa? Sengatan matahari sampai di kita. Bukan menghancurkan, bukan menghanguskan, bukan membuat kita gosong. Tetapi apa? Menyehatkan. Menyegarkan. Membuat kita sehat. Cukup buat tubuh kita. Itu. Bagaimana jadinya kalau Tuhan menciptakan matahari untuk bersinar bagi suatu tempat terus-terusan tanpa ada malam. Saudara bisa bayangkan itu. Siang terus panas terus. Apa yang terjadi? Manusia nggak bisa hidup saudara. Misalnya Allah tidak membatasi lautan sampai di mana batasnya. Nah semua daratan kan isinya air. Ini yang membuat pemazmur itu mengungkapkan sedemikian dahsyatnya Allah itu. Makanya saudara, kalau kita mengenal firman-Nya, kita harus semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin mengucap syukur. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu itu demi kepentingan anak-anaknya. Bahkan ketika Tuhan menyediakan Eden kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Sebelum dosa ada, Allah menciptakan itu sebuah kekekalan. Tapi sayang, Eden tercemar. Adam dan Hawa diusir dari taman kenikmatan itu. Mereka berpeluh untuk mengusahakan makanannya. Untuk tetap eksis di dunia mereka bersusah payah sampai sekarang ini. Keturunan Adam dan Hawa, saudara dan saya termasuk ini. Mengalami sebuah kesulitan-kesulitan untuk mengusahakan tempat, untuk mengusahakan tanaman, untuk mengatur bagaimana makanan tersedia. Oh, penuh kesulitan, saudara. Tapi intinya Allah tetap memelihara, bukan? Kalau hari ini kita masih hidup, artinya Tuhan mengizinkan kita menikmati semua ciptaannya. Maka kalau saudara bangun pagi, mata terbuka gitu. Nomor satu kan kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan adakan. Kita masih bisa meraba, kita masih bisa menikmati keindahan dunia. Kita masih bisa melihat gunung-gunung, kita masih bisa melihat laut. Artinya kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan, memelihara demi anak-anaknya. Saya teringat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Allah memelihara lewat fenomena alam yang luar biasa. Yang pertama, mana selalu turun setiap pagi. Setiap pagi, tanpa bercocok tanam, Israel menikmati mana di padang gurun. Yang kedua, di padang gurun itu saudara, kalau siang panasnya luar biasa.
Kalau malam, waduh, dinginnya lewat tiupan angin gurun itu, dinginnya luar biasa. Debu bisa memasuki kemah-kemah. Tetapi setiap siang Allah memberikan tiang awan supaya bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan diberikan keteduhan ketika mereka ada di padang gurun. Kalau malam, supaya mereka tetap terjaga dalam kehangatan, Allah memberikan tiang api. Bukankah itu menandakan bahwa Allah Israel Allah yang besar? Dewa mana yang sanggup memberikan mana setiap pagi? Ilah mana yang bisa mengadakan tiang awan, tiang api bagi bangsa Israel? Enggak ada, saudara. Hanya Tuhan. Hanya Allah. Itulah sebabnya pemazmur mengingatkan kepada umat Israel dan generasi ke generasi. Jangan pernah menyembah ilah lain. Jangan pernah percaya kepada dewa-dewa lain. Sembahlah, pujilah, percayalah kepada Allah Sang Pencipta yang memilih bangsa Israel, yang memelihara bangsa Israel, dan memberikan juru selamat kepada mereka, yaitu Yesus Kristus. Sampai kepada kita, kebesaran Allah dinyatakan lewat alam ciptaannya, dan Yesus Kristus yang turun ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya mari selalu akui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan berkat-berkatnya pasti dicurahkan. Pemeliharaannya dinyatakan buat kita semuanya. Kalau burung di udara, tanaman, bunga-bunga di padang dipelihara Tuhan, apalagi saudara dan saya. Ciptaan yang lebih indah dibanding dengan segala ciptaan yang ada. Manusia diciptakan supaya menyembah Allah dan menjadi saksi atas kebesaran namanya. Dan itulah Mazmur 104. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami rasa, apa yang kami nikmati dan kami terima daripada-Mu, itu menandakan, membuktikan bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan ilah-ilah lain. Engkau Allah yang tidak tertandingi oleh dewa-dewa lain. Di dalam Yesus Kristuslah kami mengenal Bapa di surga. Di dalam anak-Mu yang tunggal itu Yesus Kristuslah kami mengenal tentang kebesaran Allah kami. Itulah sebabnya sekali Yesus tetap Yesus, kami terus mau mengabdi, percaya, beribadah, mengagungkan, memuji Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Semua yang join di Bible Study Online CK7, semuanya diberkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.